selamat datang di Link Space Podcast by Link Produktif. Nah, hari ini kita lanjut bakalan bincang-bincang terkait topik yang lebih ke media nih ya Pak ya. Media tentang podcast. Jadi memang beberapa tahun terakhir podcast itu lagi menjamur ya Pak. Lagi emang happening lah gitu. Pasti konten kreator nih mungkin awalnya dia nge-vlog, tapi tiba-tiba beralih buka podcast juga. Nah, penasaran gak sih kenapa podcast itu kok bisa happening gitu? Dan apakah happeningnya karena banyak yang nonton doang atau sebenarnya bisa menghasilkan uang? Nah ya itu dia. Iya. Nah, gimana nih Pak? Menurut Bapak, sebentar Pak. Kenapa ya? Gimana nih Pak menurut Bapak tentang podcast ini gitu? Apakah podcast tuh memang mengejar cara cari uangnya tuh gimana gitu dari si podcast sampai dia bisa jadi tren banget? Dan apakah podcast itu media yang tepat untuk edukasi? Karena kalau kita lihat di YouTube tuh ya kayak kita sekarang juga nih lakuin podcast tuh emang isinya bukan hal-hal receh gitu, biasanya ada ini isinya. Gimana tuh Pak? Ya sebetulnya memang tren podcast ini itu memang sudah semakin meningkat ya Aida ya. Dan Aida mungkin belum tahu kali ya. Ternyata di tahun 2025 ini pemerintah itu sudah menetapkan ya podcast sebagai salah satu KBLI. Jadi salah satu unit bisnis namanya. Jadi luar biasa kalau menurut saya gitu ya. Jadi digitalisasi ini diperbaharui KBLI-nya di tahun 2025. Salah satunya adalah podcast. Jadi podcast sebagai salah satu cara untuk bisnis perusahaan gitu loh, yang menghasilkan uang. Nah, kalau tadi pertanyaannya nanti kan apakah mau bisa monetisasi, pasti nanti kita jawab lagi ya. Tapi kalau ditanya mengenai bagaimana efektifnya untuk media edukasi, nah justru kenapa pertanyaannya kan sekarang bisa ditetapkan sebagai KBLI gitu? Karena tadi memang podcast itu sekarang lebih enak didengerin gitu. Jadi orang tuh lebih banyak bisa menerima. Iya sih Pak, kayak kita lagi diceritain gitu nggak sih podcast tuh? Betul, santai dan ya lebih tadi ya bisa di fleksibel ya, bisa didengar di mana aja gitu ya. Bener. Ya lebih gaya ringan ya, kayak ngobrol tapi tetap ada maknanya gitu. Jadi ya itulah, jadi memang karena sekarang banyak yang suka podcast, maka jadi sekarang banyak tuh. Tadi bener kata Aida tadi, konten kreator mulai ada, dia salah satunya adalah podcast gitu. Nah jadi memang seperti itu. Dan satu lagi yang paling menariknya adalah dari segi bisnis, biaya produksinya tuh relatif lebih murah loh. Iya benar. Jadi kita kayak gini aja kan nggak terlalu mahal ya. Dan kita bisa banyak yang kita bahas, dan memang jadi orang tuh lebih meningkat gitu engagementnya. Jadi orang lebih tahu tentang kita kayak gimana, tentang bagaimana kita di dunia digitalnya makin kuat gitu kan. Nah seperti itu. Gitu. Iya sih Pak. Jadi modalnya juga nggak sebesar kalau kita nge-vlog. Nge-vlog itu kan kameranya harus yang minimal stabil nih. Kalau goyang-goyang kan orang nggak mau nonton. Terus juga mikrofonnya harus juga yang ya ibaratnya kuat lah ya gitu, karena kan kita bakalan jalan. Tapi kalau podcast tuh kameranya stay, orangnya nggak gerak-gerak yang bagaimana gitu kan. Jadi modal juga lebih inilah ya. Dan soalnya gini Pak, kan sekarang juga ada media kayak platform untuk mendengarkan musik. Nah itu kan juga ada nih sejenis podcast, tapi nggak ada videonya. Noise doang. Nah itu tuh meskipun ada seperti noise itu, tapi tetap podcast tuh yang lebih laris daripada padahal kan sama. Kita cuma dengerin, nggak nonton gitu loh Pak, gitu. Kayak saya sambil nyetrika sambil dengerin, tapi saya akan langsung mikirnya tuh podcast. Pilih yang podcast yang bukan yang noise itu gitu. Memang unik sih podcast ini bisa jadi pilihan itulah ya. Gitu. Betul. Nah terus kan tadi
tentang ini ya Pak, ternyata podcast udah jadi usaha gitu di Indonesia ya KBLI itu tadi. Iya betul. Nah itu bagaimana sih Pak cara maksudnya menjadi kan kita cuman cerita gitu kan, ngobrol, videoin itu biar jadi uangnya itu bagaimana caranya? Nah, jadi sebetulnya podcast ini supaya bisa jadi uang itu yang pertama memang adalah kita bisa ini ya, sponsorship ya. Jadi kita bisa nawarin lah gitu ya. Kalau kita yang nonton udah banyak nih viewsnya gitu kan, nah nanti mungkin di sini kita bisa taruh misalkan brand-brand apa lokal yang lokal gitu yang bisa kita pasang di sini gitu ya. Terus kita gimmick gitu ya, aduh aus gitu. Iya gitu juga bisa. Nah gitu. Itu boleh nanti kalau brand-brand UMKM, nanti kita mau coba-coba gitu ya di sini. Kita review boleh banget. Iya. Nah itu juga kemudian kita itu juga ada ini ya, biasanya itu kita promosi-promosi lah ya, kayak misalkan ada promosi webinar atau apa, itu bisa jadi ya kelas turunannya di situ gitu ya. Terus kemudian di YouTube sekarang udah ada membership untuk konten eksklusif juga ada, itu juga bisa. Iya lagi benar-benar. Terus kemudian ada bisa di YouTube sekarang ada affiliate product juga. Nah itu bisa dimasukkan juga tuh nanti di dalam YouTube-nya gitu ya. Dan yang paling ini sih sebetulnya monetisasi dari YouTube ya sebetulnya Ida ya. Jadi itu kita lagi kejar juga sekarang kan untuk monetisasi YouTube itu supaya kita bisa kalau di bahasa YouTube itu dia eligible ya, sudah sesuai dengan persyaratan mereka gitu. Ya udah nanti bisa dibuka tuh monetisasi iklan dari situ. Atau juga bisa kita jual merchandise, itu ada juga tuh yang sekarang yang sudah maju-maju tuh di banyak konten kreator yang udah podcastnya udah banyak atau gitu benar. Yang udah jutaan subscribernya itu dia bisa sampai jual merchandise juga bisa. Jadi sebetulnya banyak banget ya yang bisa kita monetisasi dari YouTube ini ya. Dengan hanya kita harus rutin aja sih sebetulnya setiap hari produksi gitu. Nah itu jadi ya kuncinya adalah dari monetisasi itu nggak mudah loh Aida. Kita butuh konsistensi tadi untuk produksi bagaimana si videonya ini tiap hari harus ada yang kita upload gitu. Brainstorming topiknya, ngikutin tren juga gitu. Betul. Sebetulnya kalau ada lagi turunnya ada lagi loh Aida sebetulnya. Kita juga bisa meningkatkan engagementnya itu melalui clipper gitu. Oh iya, benar-benar clip. Itu bisa tuh kayak gitu short-shortnya. Nah, shortnya bisa dimasukkan dalam YouTube kita dari potongan-potongan podcast ini. Itu juga menambah iklan juga di situ tuh. Benar. Kan ada dua kan sekarang kan, ada yang video biasa gitu ya, sama yang shortnya. Shortnya, benar. YouTube shortnya itu kayak gitu bisa. Dan sebetulnya ada lagi sih sebenarnya juga bisa berkaitan dengan ini loh Ida. Turunannya kan YouTube ini kan bisa dimasukkan ke Instagram kita, TikTok kita misalkan. Terus juga bisa lagi masuk ke mana? Facebook sekarang. Itu sekarang udah banyak tuh yang dapat uang dari sana gitu kan. Nah, itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan affiliate juga tuh. Makanya nanti kalau kita bisa bahas produknya nggak apa, ada kita bisa bahas produk untuk affiliate kita, itu nanti kita bisa potong gitu, apa. Nah itu kayak gitulah, jadi banyak banget, makanya kenapa pemerintah sekarang ya tadi menjadikan podcast sebagai salah satu cara sumber penghasilan bisnis gitu ya. Gitu industri podcast namanya. Iya, industri podcast. Bayangin. Bener sih. Iya sih Pak. Jadi kalau untuk organiknya mungkin dari si monetisasinya, terus ibaratnya yang lain-lainnya peluang lain tuh dari iklan atau endorse dari produk dari brand, terus ada jualan merchandise juga, sama tadi berlangganan YouTube berlangganan itu ya ada konten eksklusifnya gitu. Affiliate produk juga ada. Betul, atau juga mungkin jadi ditarik membuat film apa gitu dari podcast gitu kan, karena ada ceritanya gitu kan Pak, kan banyak tuh podcast storytelling, ada ceritanya menarik gitu.
Dan dan satu lagi mungkin kalau buat bisnis yang ada podcastnya, dia akan lebih bisa ningkatin penjualannya si layanan atau produknya dia. Bisa jadi kayak gitu karena kan lebih kuat engagementnya kan. Benar. Gitu. Sekarang itu yang paling penting adalah atensi sekarang. Atensi itu nomor satu sekarang sebagai modal bisnis. Iya sih. Bener lagi. Iya itu jadi. Dan netizennya pun cepet banget ambil atensi. Iya, benar. Itu benar banget. Iya, jadi ya memang udah saatnya lah semua bisnis mungkin pakai podcast juga. Iya, bikin podcast lah ya minimal gitu. Entah bahas produk, entah yang lain, tapi intinya tuh kalau mau dapetin ibaratnya kayak uang lebih banyak dari bisnis, yang pertama tuh dapetin hati konsumen dulu gitu. Iya, perhatian. Dan calon konsumennya. Iya, gitu. Dapetin perhatiannya dulu, Aida, baru hatinya. Iya, gitu. Siap perhatiannya dulu, baru hatinya. Iya. Kalau kita nggak pernah dapat perhatiannya, kapan dapat hatinya? Iya kan, sih, gitu. kan gampang. Tahapannya kan gitu kan? Iya, benar-benar. Kan hati itu katanya memilih produk kita gitu. Iya, kayak gitu. Perhatian dulu. Iya. Tapi ya caranya juga harus yang baik-baik ya Pak ya, jangan kayak demi viral aneh-aneh gitu. Biasanya kan ada konten creator kayak gitu. Nah, lanjut nih Pak. Menurut Bapak sekarang industri podcast kan lagi emang rame. Nah, itu jenis podcast apa sih yang kayak belakangan ini mungkin atau mungkin 5 tahun, 3 tahun ke depan tuh kayaknya ini potensial deh gitu, lagi rame deh, orang nih kayaknya seneng gitu. Apa ya, kalau potensial lagi rame itu kan kadang-kadang kita lihat tren ya ini, terus juga kadang-kadang kita kalau kayak gitu tuh naik turun. Sebetulnya tuh kalau yang paling stabil itu adalah tentang bagaimana ini podcast yang membahas tentang kebutuhan mereka. Nah kalau orang-orang sering bilang relate nggak sih dengan kehidupan mereka gitu. Relate nah cerita nyata gitu kan. Nah sebetulnya kalau kita cerita kehidupan itu Aida, itu tuh udah bakal itu tuh aja yang dibahas loh. Coba deh, misalkan kalau kita bahas masalah nanti nih, kita kan banyak yang kita bahas sih tentang bagaimana masalah kopi tadi ya gitu, bahas masalah digital marketing kayak sekarang gitu ya. Pasti kan juga banyak yang relate kan. Oh saya senang kopi nih, saya senang ini gitu. Nah itu kita bisa bahas secara bersama-sama gitu ya, dan itu terus kita lakukan aja gitu loh. Dan yang paling penting ya topik-topik yang tentang tentang karir ya, tentang mental health atau tentang passionnya tadi. Kalau passion kan berkaitan dengan hobi-hobi mereka gitu-gitu. Ya tapi yang paling penting lah sekarang itu ya berkaitan dengan uang lah. Berkaitan dengan uang, bener sih. Semua itu berkaitan dengan uang pasti. Kita nggak bisa apa-apa, bener. Pasti dengan uang, karena kalau kita udah berkaitan dengan uang, turunnya banyak kayaknya. Turunannya nanti bisa gimana caranya menghasilkan uang dengan affiliate misalkan. Bagaimana cara tentang menghasilkan uang dengan podcast, dengan kopi misalkan, dengan kita bisa siap kerja gimana kan uang lagi, siap usaha uang lagi. Koperasi uang lagi misalkan. Semuanya berhubungan dengan uang. Nah itu, jadi sama yang paling penting adalah mental ya, karena itu juga soft skill juga itu kadang dibahas. Bener Pak. Jadi ada hard skill, ada soft skill sebetulnya. Betul. Itu sih paling. Betul Pak, bener sih. Kalau tentang keuangan dan tentang mental itu pasti jadi topik yang ibaratnya 1 dan 2 lah gitu. 1 dan 2 pasti akan selalu dicari orang karena itu kebutuhan dasar ya Pak ya. Iya, benar. Kebutuhan dasar. Apalagi sih coba kalau sekarang kita cari gitu ya, apalagi kalau nggak itu gitu. Uang dan ketenangan hati. Iya. Makanya mental gitu. Mental tuh soft skill tadi ya, karakter itu bisa macam-macam gitu. Iya Pak, sama ini juga sih Pak. Kalau kita lihat belakangan ini kan memang banyak fenomena orang tuh kesepian. Nah, konten serius Pak, kan kayak sekarang kan orang udah pada Gen Z lah, nikah tuh udah males gitu kan, sampai KUA tuh campaign gitu. Nah, konten storytelling tuh lagi laris banget tuh Pak, karena bikin kita tuh nggak kesepian gitu, kayak ada yang ceritain storytelling tentang aneh-aneh, kayak maksudnya kasus ini, kasus itu gitu, tapi penyampaiannya storytelling. Boleh ya, tapi asal jangan gosip ya. Iya sih, nah itu gosip sih memang. Benar-benar. Asal jangan. Tadi saya mau ngomong itu, cuma
Oh nggak jadi. Kayaknya nggak jadi. Kalau saya ngomong, iya gitu tapi itu Cerita nyata ya kan. Kisah nyata. Kisah gitu, nyata ya. Bener. Sebenarnya tadi itu cuma memang sekarang itu agak sedikit bergeser. Ya memang katanya ada yang bilang tujuannya untuk edukasi. Iya. Cuma iya sih, jadi ini jadi bias ya. Iya, Jadi iya, maksudnya jadi nggak jelas tujuannya gitu. Mm-mm. Apakah dia itu betul untuk edukasi atau membicarakan gosip orang, Bener nah sih, negatifnya, nah gitu. Jadi bener. mungkin anak-anak Gen Z sekarang harus mulai mikir itu. Karena juga kadang-kadang ya, Aida, kalau kita terlalu banyak nonton kayak gitu itu jadi jadi kepikiran. negatif buat kitanya Bener, juga. bener. Jadi ngapain sih mikirin orang lain, kita juga mendingan mikir diri sendiri aja Iya dulu. sih, iya, Perbaiki bener. diri sendiri dulu gitu loh, Aida. Iya, betul. Nih, jujur ya, saya tuh orang yang paling skip masalah kayak Kayak gitu-gitu. gosip gitu. Iya, nggak tahu dari dulu saya kayak gitu orangnya. Mungkin ya Saya dulu gitu Pak, menghindari lah. tapi makin gede karena jadinya ngobrol sama orang tuh gak nyambung karena gak ngikutin kan. Akhirnya mau gak mau ngikutin lah, cuman biar buat ngobrol aja nih, Oh, kayak iya, kamu boleh. kasus ini gitu kan. Serius, dulunya tuh kayak gak ngikutin tuh jadi Iya. susah buat main gitu kan. Malah keterusan. Jadinya sekarang ya gitu, apa namanya, agak males untuk Iya. nonton konten yang agak berat gitu. Pengennya yang cerita-cerita. Itu jangan ditiru ya gitu. Tapi tetap tadi itu Iya, yang itu pilihan lah. tentang pasti. keuangan Iya. dan tentang mental health itu yang emang potensial Itu yang untuk pilihan, kita. itu pilihan betul. Betul. Pilihan. Yang penting sebetulnya ambil positifnya semuanya lah gitu. Itu sih entertain. Oke Bapak. Ya gitu ya. Iya siap. Jadi siapa yang mau buat podcast kira-kira nextnya? Itu kayaknya ini Pak operator di belakang kayaknya besok mau on kamera ya. On kamera. Oh iya benar. Saya belajar. Iya betul.